ada waktu untuk mengerjakan tugas saya, kerjakan. Ya, udah Ustaz. Masya Allah, khair, khair, khair. Ya, baik. Ayuhas saudara, qabla an nabda, ana urid, sebelum kita mulai, urid, uradi, ay, mufradat awalan. Baik. Kemarin kita sudah mungkin dari awal nih, dari awal. Baik. Nah, ini dari sini dulu deh. Baik. Tak apa-apa sambil lihat dulu ya. Oke, Malogo Arabia penyiar, teman-teman. Malogo Arabia penyiar, Muziun. mudi'un. Ya, Malogo Arabia penyiar, mudi'un. Baik. Malogo Arabia kulu jamaatan ya. Dijawab bareng-bareng biar apa-apa dan nempel insya Allah ya. Malogo Arabia penyiar, teman-teman. Mudi, Muziun. Musi, Artis, mumatsilun, Masilun. mumasilun, mumasilun. Pedagang, tajirun, tajirun, Tajirun. tajirun. Insinyur, muhandisun, Muhandisun. oke. Tamu, doifun, doifun, Doifun. doifun. Guru, mudarris, mudarrisun, Mudarris. darisun. Turis, saihun, Saihun. saihun, saihun. Pramugara, mudifun, mudifun, mudifun. Pembantu, khadimun. qadimun. oke. Taib. Man yastati yujib. Siapa yang bisa jawab? Ya, saya tanpa di-share. Maluko Arabia Insinyur, Muhandisun, Muhandisun. Maluko Arabia Pramugara. Mudifun, Mudifun. Insya Allah Ahsantum. Maluko Arabia Tamu. doifun, Doifun. doifun, Doifun. Ayo berlomba-lomba. Fastabikul khairat ya. Maluku Arabia pedagang. tajirun, tajirun, Tajirun. Maluku Arabia asisten rumah tangga atau pembantu. khadimun, khadimun, Kodimun. Maluku Arabia turis. Saihun. saihun. Oke. Dari 9 kosakata ada yang siap, bukan dites sih. Siap ngerojaah? Siapa duluan? Ada yang siap? Siapa Ustaz? Oke, hadir. Ustadz siapa ini? Astagfirullah Ustaz. Lantas tak, ini dia belum siap. Ini Ustadz siapa tadi yang siap? Siap Ustaz. Oke, Ustadz Basri. Oke, Ustadz Basri. Mana tadi? Kok hilang? Hmm. Oke, Ustadz Basri. Maloga Arabia turis. Saihun, Pengajar atau guru. mudarisun, Mudarrisun. Mana? mudarrisun, Oke, artis. mumattilun, Masya Allah. Asisten rumah tangga. khadimun, Masya Allah. Pedagang. tajirun. Masya Allah. Muntad, muntad. 100 ya. Mi'ah. Ya, buat Ustadz Basri ya. Insyaallah Alhamdulillah. Ustaz. Oke, siap. Siapa lagi? Mustaid. Siapa yang lagi yang siap? لا أستاذ أنا سعيد. Oke, Ustadz Alif. Taib, Ustadz Alif. Maloga Arabia Pramugara. مضيف Artis. ممثل Insinyur. مهندس Oke, pengajar atau guru. مدرس Masya Allah. Muntad, Ustadz Alif. Ahsantum. Oke, syukran Ustadz Alif. Man Mustaid. Marah, siapa yang siap lagi? Widya Ustaz. Widya, Masya Allah. Jadi Widya, ini dia nih. Oke, oke, saja Widya. Tawadoli. Saujarif Ustaz. Oke, insya Allah ya. Makhluk Arabia pedagang, Tajirun. penyiar, eh Penyiar. Mudifun. la khoto. Ah, apa penyiar? Ada yang bisa ngasih tahu? Mudi, mudi'un ya, Oh ya, mudi'un, mudiun. Ya. Nasi, mudi'un. nasi itu Ustaz. Oke, makhluk Arabia tamu, Doifun. pembantu. Khadimun. Masya Allah, mumtaz, ahsanti. Ya, barakallahu fiik.
Syukran Ustaz Widya. Oke. Man, musta'id dah? Atau musta'id minkum? Marah? Ada yang siap lagi? Ustaz Hafid? Sebenarnya siap Ustaz, cuman lupa screenshot. Oh, pokoknya kalau saya prinsipnya ada roket atik aja. Boleh Ustaz, coba sekali Ustaz. Oke ya. Oke, siap. Makhluk Arabia insinyur. Insinyur Muhandisun, Oke, pramugara. pramugara mudifun, Masya Allah, pedagang. pedagang tajirun, Tajirun, tamu. tamu doifun. Masya Allah, Mumtaz. Masya Ahsantum. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mumtaz, Ustaz Hamidun ya. Oke, ini Ustaz Novian diam-diam aja, kan udah di luar kepala kan Ustaz Novian ya. Siap, Ustadz. Oke, siap Ustaz Novian. Halo Arabia insinyur. Muhandisun. Masya Allah, turis. Turis. Saihun. Masya Allah. Pengajar atau guru. Mudarrisun. Pembantu. Khadimun. Iya, Mumtaz. Ahsantum. Oke. Cukup mungkin teman-teman perwakilan aja ya. Kalau semuanya bisa selesai nih. Oke. Wah, ini sudah hadir nih Ustaz Adit. Adit. Assalamualaikum Ustaz Adit. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kau hal? Alhamdulillah. Bikhair ya. Masya Allah. Ada wujud talib jadid. Arif Irmana. Hadir Ustaz. Talib jadid, murid baru atau? Naam. Oh, talib jadid. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ustaz Arif ya. Selamat bergabung di Mustawa Asani ya. Di level 2 insya Allah. Taib. Oke, nah kemudian teman-teman kemarin kita mana tadi? Kemarin itu kita sudah masuk ke materi yang temanya tentang pembagian isim dari sisi jumlahnya. Pembagian isim dari sisi jumlah ya. Nah, tapi sebelumnya di situ ada kosakata. Mana dia ya? Bentar, teman-teman. Oh, ini dia ya. Jadi ada beberapa kosakata yang kemarin itu. Ini dia kosakatanya, teman-teman. Nah, ini dia yang kemarin. Jadi coba kulu jamaatan ya, kita sering murojaah lah ya insya Allah biar hafal betul. Baik. Malugha Arabia ahli ibadah. Abidun. Oke, orang yang puasa. Soimun. Soimun. Orang sabar. Sabirun. Orang beruntung. Muflihun. Orang yang duduk. Jalisun. Orang ikhlas. Mukhlisun. Penulis. Katibun. Oke, perawat. Mumarridun. Pemikir. Mufakirun. Fakirun. Masya Allah, ahsantum. Toba saya tutup. Oke. Malugha Arabia ahli ibadah. Abidun. Malugha Arabia orang yang berpuasa. Soimun. Malugha Arabia orang sabar. Sabirun. Malugha Arabia orang ikhlas. Mukhlisun. Malugha Arabia penulis. Katibun. Masya Allah, Mumtaz, ahsantum jami'an. Iya. Taib, hahya al-mufradat. Ini dia kosakata yang kemarin kita hafalkan ya. Taib. Man musta'idun minkum, ada yang siap? Perwakilan aja. Ada yang siap dari 9 kosakata ini? Insyaallah. Ista'atu ya Ustaz.
Ista'dadtu Oh, ya. ista'datu. Tapi karena ini sedang proses berjalan, maka pakai asta'idu ya Ustaz. Oh Ya, ya, iya, asta'idu. asta'idu. Oke, atau pakai yang tadi. Ana musta'id. Musta'id Oh ya, artinya. atau ana musta'iddah ya Ustaz. Oke, Jamila ahsanti ya. Enam Ustaz. Barakallahu fiik. Siapa tadi? Siapa? Ustaz Basri ya? Ana mustahid Ustaz. Oh, Ustaz Basri. Masya Allah. Tahu Ustaz Basri. Malukoh Arabia orang yang berpuasa. Shaimun. Orang ikhlas. Mukhlisun. Perawat. Mumarridun. Masya Allah. Penulis. Katibun. Orang sabar. Sabirun. Masya Allah. Ahsantum. Barakallahu fiik. Oke, syukran Ustaz Basri. Al-akhir wujud. Yang lain ada? Yang siap? Ayo Ustaz. Oh, Ustaz Hafidun. Oke, Ustaz Hafidun. Malukoh Arabia perawat. Mumarridun. Orang yang sabar. Sobirun. Orang beruntung. Orang beruntung. Bukan Apa? Muf, mukhlisun. muflihun. Afwan. Oh, muflihun. Muflisun ikhlas saja. Oh ya, Muflihun ikhlas. Orang beruntung muflihun. muflihun. Ingat aja ayatnya itu kan aflahal mu'minun. Ya, dari kata aflaha. Aflaha yuflihu muflihun. Telah beruntunglah orang-orang beriman. Masya Allah. 4. Asantum Ustaz Hafidun. Baik, barakallahu fiik. Ini dia kosakata yang kemarin. Wah, ini sudah hadir juga Ustazah Selviana. Assalamualaikum Ustazah Selviana. Waalaikumsalam Ustaz. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Selamat bergabung lagi Ustazah Selviana. Baik, yang kemarin teman-teman kita sudah pelajari pembagian isim itu dari sisi jumlahnya. Yang pertama adalah kata yang menunjukkan arti satu, baik mujakkar ataupun muannas. Ada yang tahu namanya apa, teman-teman? Mufrad. Mufrad, ya. Jadi kata yang menunjukkan arti satu, yakni bendanya satu, baik yang mujakkar, yang arti laki-laki, ataupun muannas, yang arti perempuan, ya jenis perempuan. Itu namanya mufrad. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh yang mujakkar? Silakan, ada yang siap? Saya Ustaz. Apa? Sajarotun. Mujakkar. Widya Ustaz. Oke. Masjidun. Masjidun. Oke. Baik. Syukran saya dia. Jadi kata yang pertama pembagian yang pertama isim atau kata benda yang menunjukkan arti dari sisi bilangannya atau jumlahnya. Yang pertama adalah mufrad, yaitu kata yang menunjukkan arti satu, yaitu bendanya. Baik mujakkar, contohnya masjidun. Artinya sebuah masjid. Ataupun yang muannas, contohnya madrasatun, sebuah sekolah. Nah, ini dia mufrad namanya teman-teman. Oke, terus kedua, contohnya tadi seorang penyiar, mudhi'un, yang mujakkar. Kalau muannasnya bagaimana teman-teman? Mudhi'atun. Mudhi'atun, seperti itu ya. Oke, berikutnya misalnya tadi soimun, orang yang berpuasa. Nah, ini satu orang, soimun. Kalau ini mujakkar, kalau muannasnya Soimatun. soimatun. Ya, Soimatun. soimatun. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini yang menunjukkan arti satu atau mufrad. Nah, kedua adalah kata yang menunjukkan arti dua. Ya, bendanya dua. Yaitu namanya musanna. Namanya apa, teman-teman? Musanna. Iya, cara pembentukannya yaitu dengan menambah alif dan nun. Alifnya difathahkan, yakni harokatnya. Kemudian nunnya dikasrohkan. Dari mufradnya, dari arti satu. Contoh tadi masjidun, sebuah masjid. Kalau dua, masjidani. Ya, masjidani.
Oke. Madrasatun, sebuah sekolah. Kalau dua buah sekolah, madrasah Madrasatani. tani. Seperti itu. Aman, aman, aman. Aman, insyaallah. Oke. Coba saya mau coba eh mana dia? Oke. Nah, ini dia contohnya. Coba kata abidun. Abidun, ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Kalau dua orang, Ustazah Selviana. Abidani. Ahsanti, ya. Soimun, seorang yang berpuasa. Kalau dua orang, Ustaz Novian. Oh, tidak ada. Ustaz Arif mungkin. Naam. Soimun, seorang yang berpuasa. Kalau dua orang, Iman. Masya Allah, Mumtaz. Mukhlisun, seorang ikhlas laki-laki. Kalau dua orang, Ustaz Widya. Sabirani. Mukhlisun. Oh, mukhlisani. Apa nih, Ustaz? Oke. Wah, Ustaz Fatur Rahman wujud. Ustaz Fatur Rahman. Lagi di rumah kah lagi di kendaraan? Hadir Ustadz. Hadir. Habis itu Ustadz makan. Oh, lagi makan. Oke. Boleh teman-teman sambil makan, sambil ngopi ya. Oh, Enggak apa-apa. Oke. asal jangan sambil tidur ya Ustadz. ngobrol. Boleh kalau tidur enggak ini. Oke, ayo Ustaz Fatur Rahman. Ya, Kosakata katibun, seorang penulis laki-laki. Kalau dua orang, katibani. Mumtaz. Ya. Gampang ya Oke. Ustadz ya. Gampang kan? Nah, Coba sekarang yang mu'anasnya, Ustaz Basri. Sobirotun, seorang sabar perempuan. Kalau dua orang, Sobiroatun. bukan? Tambahkan ani. Sobirotun, seorang sabar perempuan. Kalau dua orang, sobiro, Sobironi. dua orang perempuan, Mbak. Sobiro, ani. Tani. Ya. Sobiro, Tani. Mm-mm. Sobironi. Oke, nah dia seperti ini teman-teman. Mana tadi? Ya, sedikit mengulas saja. Lihat sobi. Nah, ini sobirotun. Seorang sabar perempuan. Seorang. Ini kita bahas musanna yang arti dua. Ini sobirotun, seorang sabar perempuan. Kalau dua orang, maka kita bentuk seperti ini. Sobiro. Nah, tak marbutonya diganti tak terbuka tulisannya. Jadi kemudian sebelum sebelum alif fathah, kemudian dikasrohkan. Jadi sobiro tani. Seperti itu. Aman? Oke. Coba Ustaz Adit wujud. Ustaz Adit. Ustaz Adit, Novi. ya Ustadz, gimana Ustadz? Oke. Ustaz Adit. Kalau apa tadi? Muji'un. Mudi'atun, seorang penyiar perempuan. Kalau dua orang. Dua orang penyiar perempuan. Mudzi'atani. Ahsantum. Masya Allah. Sahih. Coba Ustadz siapa ini? Ustadz Novian wujud? Siap, Ustaz. Oke, Ustadz Novian. Khodimatun, seorang pembantu perempuan. Kalau dua orang, pembantu. Khodimatani. Mantap. Santum. Oke, aman. Ini namanya mu'annas salim ya Ustadz ya. Bukan, ini namanya musanna. Namanya apa? Musanna. Iya, namanya musanna. Sana. Kata benda yang artinya dua. Jadi dua benda artinya. Ya. Khodimatun, seorang pembantu perempuan. Kan. Nah, kalau dua, khodimatani, artinya dua orang pembantu perempuan. Seperti itu. Nggak ada pembagiannya. Musana aja ya, dia dua Musanna. doang ya.
Iya, Musanna. Dia nggak ada musanna. pembagian musanna misalnya buat perempuan, musanna buat laki-laki nggak ya Ustadz ya? Oh, kalau yang laki-laki tadi yang asalnya dari kata benda mujakar yang laki-laki. Oh, Khodimun. nggak Nah, ada tak mambutohnya ya Ustadz ya. ya nggak Oh, ada tak marbutohnya sahih. Jadi kalau untuk yang mujakar, hmm. contohnya khodimun artinya seorang pembantu laki-laki, ya kan? Kalau dua orang bagaimana, Ustadz Batur? Dua Oh, orang pembantu laki-laki. Khodimuna. Eh, Eh, dua orang. oh dua dua orang laki-laki. Khodiman nia. Mumtaz. Nah, begitu. Ya, pokoknya ganti, tambahkan ya untuk yang mujakar ini ani. Begitupun Oh, muannas iya, iya. Oh, ya khodimatun khodima tani. Cuma tak marbutohnya diganti tak terbuka itu aja. oh, kalau khodimuna itu beberapa pembantu jadi ya lebih dari dua gitu ya. Iya, betul. Kita lanjut ke yang bagian ketiga nih ya, yaitu kata yang menunjukkan arti lebih dari dua. Namanya jamak. Namanya apa? Jamak. Jamak. Sama. Jamak. Ya, namanya jamak. Kata menunjukkan arti lebih dari dua atau arti banyak. Gitu aja lah. Ya. Nah, dia terbagi kepada tiga jamak ini. Yang arti banyak ini atau lebih dari dua terbagi kepada tiga. Yang pertama namanya apa teman-teman ada yang apa? Jamak Jamak mudzakkar mudzakkar salim. salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Nah, yang pertama namanya jamak muzakkar Mudzakkar salim. salim atau kata yang menunjukkan arti lebih dari dua atau banyak untuk yang muzakkar atau yang laki-laki. Contoh, caranya dia menambahkan dari mufradnya arti satu, wau dan nun. Waunya disukunkan, nunnya difathahkan. Contoh kata muslimun, seorang muslim laki-laki. Kalau banyak atau orang Muslimatun. Muslimuna. Nah, muslimuna, sahih. Muslimun, muslimuna. Nah, lihat di sini mm-mm. ya. Cuma tambahkan ini Wow. aja, wau dan nun. Ini mufradnya arti satu, ya. Muslimun, muslimuna. Muhammadun, seorang Muhammad. Muhammadnya satu orang. Tapi kalau Muhammadnya banyak atau lebih dari dua, jadi gimana bentukannya? Muhammaduna. Iya, begitu aja. Ya, namanya apa teman-teman? Jamak Jamak mudzakkar. mudzakkar salim. Iya, oke. Dan dia berlaku untuk benda yang berakal dan kata sifat. Contohnya kata sifat mujtahidun, rajin. Mujtahidun artinya rajin. Nah, kalau eh, orang-orang rajin, jadi gimana? Mujtahiduna. Mujtahiduna. Jadi kata yang bisa dibentuk untuk jamak mudzakkar salim adalah benda yang berakal dan kata sifat. Kata sifat. Saya kenakan dua dulu ya. Ini ada benda berakal dan kata sifat. Nah, bisa dipahami teman-teman? Jamak mudzakkar salim. Fahim tuh Ustadz. Oke, sekarang mudhi'un, seorang penyiar laki-laki. Kalau para penyiar laki-laki, Mudhi'una. iya, mudhi'una. Muhandisun, seorang insinyur laki-laki. Kalau para insinyur laki-laki, Muhandisuna. Muhandisuna. iya, kafirun, seorang kafir laki-laki. Kalau para orang-orang kafir, Kafiruna. Kafiruna. seperti itu. Aman? So, Coba Ustaz. Oh, numpang tanya Batur. Ustaz. Oh ya, Ustaz, kalau mudzakkar salim itu berarti bendanya laki-laki gitu ya Ustadz ya. Kalau muannas itu perempuan gitu ya Ustadz ya. sahih. Oh, Jadi iya. benda yang artinya laki-laki. Hmm. Bukan bendanya dia berjenis laki-laki, kelamin laki-laki, bukan. Oh bukan, oh Tidak, bukan tidak seperti bukan itu, sudah. jantan gitu, bukan ya Ustadz ya. Oh, Iya.
Tadi ada ciri mudzakkar kan yang tidak ada tamat buta gitu kan. Hmm. Seperti itu ya. Ya, jadi nggak semuanya itu benda, misalnya kayak kambing, kambing laki-laki gitu. Oh enggak, Nggak kayak gitu ya Ustadz. Kambing enggak, perempuan, nggak yang jantan, betina, nggak gitu ya Ustadz. enggak. Jadi benda untuk kata yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim, satu yang berakal. Binatang tidak berakal. Hmm. Dua, kata sifat. Kata sifat. Contoh mujtahidun, rajin tadi. Itu kan kata sifat. Nah, itu bisa dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Seperti itu, Pak. Dengan tambahkan waw dan nun saja. Ya. Hmm. Ya Ustadz. Solihun, ini kata sifat. Orang solih. Orang solih. Kalau orang-orang solih, Solihuna. Solihun. ya solihuna. Hmm. Seperti itu. Mukminun, orang mukmin laki-laki. Kalau orang-orang mukmin, Mu'minuna. Minuna. iya, seperti itu. Aman? Oh, oke Ustadz. Nah, ini Oke. basic banget ya Ustadz ya. Malum Ustadz, baru belajar Oke, oke. Siap, aman. bahasa Arab, Arab maklum. Arwalum. Oke. Nah, itu yang jamak mudzakkar salim. Yang kedua, jamak muannas salim. Kata yang menggunakan arti banyak atau lebih dari dua, tapi untuk perempuan namanya jamak muannas salim. Jamak arti banyak, muannas perempuan, gitu aja. Nah, bagaimana cara pembentukannya? Pembuatan jamak muannas salim, ya, yaitu lihat mufradnya yang muannas, muslimatun. Nah, jadi muannas ada tamar butok. Muslimatun artinya seorang muslim perempuan. Wan. Nah, sekarang menjadi makna orang-orang muslim perempuan dengan tambahkan atun tadi. Jadi muslimatun seperti itu. Kafiratun seorang kafir perempuan. Kalau orang-orang kafir perempuan, Kafiratu. Kafiratun. Firatun. nah kafiratun. Muhandisatun seorang insinyur perempuan. Kalau orang-orang para insinyur perempuan, Muhandisat. Muhandisatun. Handisatun. ya begitu. Mudiatun seorang penyiar perempuan. Kalau para penyiar perempuan, Mujiatun. Mujiatun. iya, aman? Insyaallah. Iya. Konsep Ya, Afwan, silakan. itu kalau apa belakangnya harus tun gitu, harus tun atau enggak harus ini, harus gitu gitu kan, tadi kan tun Iya, belakangnya. Hmm, iya, enggak harus enggak tun. Mm-mm. enggak muslimah tuh enggak berarti Enggak, harus tun. enggak Iya, tun berarti. Oh, iya. Sementara kita kenakan tun dulu, ya. oh, Ya, oh, muslimatun, oh, solihatun, kafiratun. Ya, oh, oh, awalnya ini berarti tun dulu itu. tun dulu ya, seperti itu. Ya, tun dulu. Oke. Nah, Oh, ini apa? eh, Nanti kita akan kapan dia berubah menjadi tan, kapan dia berubah menjadi tin, kapan dia dibaca tuh. Nah, itu nanti kita akan bahas di bahasan berikutnya. Ya, seperti itu. nah, Oke. Ya, Ustaz. Ada soal? Ada lagi? Oke, taib. Nah, itu dia jama muannas salim. Nah, yang berikutnya adalah jama taksir. Ya, taib. Sedikit menjelaskan kenapa dinamakan jama muzakkar salim, jama muannas salim. Nah, kemarin mungkin teman-teman pengen apa bertanya-tanya, kok ada salimnya, Ustaz? bisa nih. Jadi disebut salim itu artinya sehat. Jadi disebut sehat itu maksudnya dia tidak merubah bentuk aslinya dari kata aslinya. Contoh tadi muslimat, muslimatun. Kita buang alif dan tanya, dia tetap menjadi muslimatun, artinya seorang muslim perempuan. Maaf, ke sini. Hmm. Disebut salim itu begini, ya. Muslimatun. Artinya orang-orang muslim perempuan. Muslimatun, ya. Nah,
ini alif dan ta ini kan tambahan, ya, tambahan untuk arti banyak. Ketika kita lihat mufradnya muslimatun. Ketika ta'alum dia normal lagi muslimatun, ya. Disitulah dia disebut salim. Jadi tidak merubah makna asli yang dari mufradnya. Nah, beda dengan yang berikutnya yaitu jamak taksir. Jamak taksir dia jamak arti banyak yang tidak beraturan. Disebut tidak beraturan karena dia tidak apa tidak kaidahnya yang seperti jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim una, kalau jamak mudzakkar salim una, ya kan? Jamak muannats salim atun kaidahnya. Tapi kalau jamak taksir dia bermacam-macam. Contoh kata babun, sebuah pintu. Sebuah pintu. Kalau pintu-pintu Abwab. wabun, tuh. Bukan babuna atau babatun, bukan. Ya, ntar jadi babetin nanti. Abwabun. Nah, satu. Sekarang contoh yang agak panjang dikit. Madrasatun. Madrasatun. Ini kan muannas nih, ya kan? Kalau tadi mudzakkar. Madrasatun. Nah, dia jamaknya artinya sebuah sekolah. Kalau sekolahnya banyak, Madarisu. 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 Kenapa enggak madrosatun gitu biar enak, ya kan? Ya kan? Nah, itu tadi. Inilah yang dinamakan jamak taksir. Kaidahnya beda-beda, ya. Untuk membentukkan jamaknya yang arti banyaknya beda-beda. Maka khusus untuk jamak taksir ini kita melihat atau merujuk kepada komus atau simai kalam orang Arab. Seperti itu. Gimana? Aman, damai, sejahtera? Jadi mesti Saya diapalin ya Pak menjelaskan. Ustadz ya. Gimana? Jadi mesti diapalin ya Pak Ustadz ya. Mesti diapalin, afwan. Mesti diapalin, Ustaz. Sebetulnya ada kaidah-kaidahnya, tapi ya untuk pemula ini awal ya kita ngapal aja dulu lah. Ya. Kalau dijelaskan kaidahnya, kalau tidak salah ada 16 kaidah. 16 kaidah, 16 pola, apa bukan kaidah. Pola maksudnya. Bukan kaidah, polanya, wazan atau polanya. Ya, seperti itu. Kita tidak bahas sekarang karena banyak sekali ya polanya seperti itu. Sementara buat pemula ya dimanapun pasti diinstruksikannya apalin gitu saja. Ya, kata benda ini zamannya ini, kata benda ini zamannya ini. Ya, seperti itu. Baik, aman, damai, sejahtera, teman-teman. Aman, Ustadz. Oke, soal ada pertanyaan, Pak sebelum kita lanjut? Ini Ustadz, kan kita kan kelasnya kan bercampur. Nah, kalau bercampur gini, penggunaannya apa? To tulap ya berarti ya. Kalau Ustadz misalnya mau manggil ke murid-muridnya itu penggunaannya gimana? Tulap Betul, ya. jamaknya, berarti jamaknya itu ngikut ke mudzakkar ya laki-laki ya. Betul, sahih. Ya. Jadi kayak saya nih teman-teman, ini banyak nih ada laki-laki, ada perempuan, muridnya. Murid laki-laki kan tolibun, jamanya arti banyaknya tulabun, artinya para murid. Nah, ketika saya mengatakan murid-murid, berarti saya pakainya yang mujakkar, yang laki-laki. Ya, ayuhat tulab sama seperti kita bilang assalamualaikum. Itu kan berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya kan, Ustazah Widya ke Ustaz Nopian, assalamualaikum. Ya kan? Terus kemudian Ustazah Widya ke Ustazah siapa? Selviana apa? Assalamualaikum apa assalamualaikum? Nah, assalamualaikum juga. Di mana kum itu untuk laki-laki. Gitu. Jadi Kalau bilang ke misalnya saya Widya bilang ke Ustazah Salviana
Assalamu alaiki. Boleh kan Ustaz? Boleh, Mm-mm. boleh saja. Boleh Ustazah. Ya. Itu menunjukkan dia satu orang. Orang. Iya, satu orang. Kalau Ustazah Selvia seorang berarti assalamualaikum. Ya. Seperti itu. Ketika bilang assalamualaikum, ya dibetulkan juga begitu. Itu Ustazah siapa tadi? Widya ya. Mm-mm. Oke. Gimana, aman, damai, sejahtera? Insyaallah. Oh, insya Allah. Taib, Ijan nastamiru. Kita lanjutkan ke tema baru yaitu Jumlah mufidah. Masya Allah, sahih. Jumlah mufidah. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar ya, tentang kata. Kata itu dalam bahasa Arabnya apa, teman-teman? Al-kalimah. Al-kalimah. Nah, al-kalimah terbagi kepada 3. Namanya yang pertama kata benda, namanya Isim. isim. Kedua kata kerja, namanya Fi'il. Fa'il. fi'il. Ketiga kata bantu, namanya Harf. harfun. Nah, Harfun. harfun. Nah, kemudian kata-kata itu tadi ada isim, ada fi'il, ada harf. Kita bentuk dalam kalimat. Kalimat. Ya. Di dalam bahasa Arab, kalimat itu istilahnya adalah jumlah. Namanya apa, teman-teman? Jumlah. 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 Nah, jumlah. Nah, ini kalimat artinya jumlah. Enggak membingungkan ya. Kalau kata dalam bahasa Arabnya apa? Al-kalimah. Kalimat. Kalimat bahasa Arabnya Jumlah. 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 Seperti itu. Jadi kalimat itu kan susunan kata-kata gitu kan dalam bahasa Indonesia. Jadi kata yang tersusun saya pergi ke pasar. Nah, ini kan kalimat. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab namanya jumlah. Nah, jumlah itu harus mufidah. Nah, ini dia. Ya. Jadi jumlah tadi disebutkan kalimat dia harus mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Dalam bahasa Indonesia kalau teman-teman itu bisa bilang kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Nah, di mana ketika kalimat yang dimaksud kalimat sempurna itu orang yang mendengarnya atau yang diajak bicaranya itu dia tidak bertanya lagi, gitu, apa gitu. Contoh, kalau saya bilang saya pergi, sempurna belum? Belum. Belum. Nah, itu berarti dia belum sempurna. Tapi kalau saya bilang saya pergi ke pasar, sempurna belum? Sempurna. Sempurna. Nah, seperti itulah namanya jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Seperti itu. Kalau saya bilang masjid itu sempurna belum? Belum. Belum. Orang masjid, gitu. Apa? Gitu kan. Tapi kalau saya bilang masjid itu besar, orang lagi enggak? Enggak. Berarti itu udah sempurna namanya. Kesimpulannya kalimat sempurna itu atau jumlah mufidah yaitu kalimat di mana orang tidak bilang tapi bilangnya oh gitu. Oh gitu ya. Masjid itu besar. Oh. Nah, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Jadi langsung paham. Nah, di dalam bahasa Arab namanya al-jumlah al-mufidah. Kita singkat di sini ya pakai kalimat aja. Kalimat. Nah, teman-teman langsung paham. Oh, kalimat itu berarti maksudnya kalimat sempurna. Nah, di dalam bahasa Arab, kalimat sempurna ini atau al-jumlah ini terbagi kepada 3. Yang pertama jumlah ismiyah. Nah, isim. Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali oleh kata benda. Ya, yang diawali oleh kata benda. Nah, seperti itu. Udah dari sininya aja ismiyah. Berarti al-jumlah kalimat, ismiyah kata benda. Berarti kalimat diawali
ya, kata benda. Nanti akan dijelaskan secara detailnya. Kedua, jumlah fi'liyah. Iya. Ada jumlah kalimat fi'liyah fi'il. Berarti kita pengertiannya gimana? Kalimat yang diawali kata kerja, ya, kata kerja. Nah, nanti ada kalimat diawali dengan kata kerja, itulah namanya jumlah fi'liyah. Oke, ini pengenalan umum dulu. Nah, berikutnya adalah jumlah zorfiyah. Jumlah zorfiyah yaitu kalimat yang diawali oleh kata bantu atau huruf. Ya, atau huruf. Nah, kemarin kita belajar al-haraf itu terbagi dua. Yang diawali dengan huruf jer, fil masjidi, dan kata keterangan tempat, yaitu zorob makan. Amamal masjidi. Jadi nanti kalimat yang diawali itu. Oke? Baik. Nah, ini pengenalannya. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Ada yang bisa menjelaskan tadi apa? Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali diawali kata benda. Nah, mumtaz. Kalimat diawali kata benda. benda. Nah, teman-teman, untuk jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali oleh kata benda, itu rumusnya, ya, isim plus isim. Ini rumus pertama. Kita kenakan isim plus isim. Isim kata benda, isim kata benda. Nah, isim yang pertama ini kedudukannya mubtada. Mubtada, ya. Isim yang kedua setelah yang pertama ini namanya khobar mubtada atau istilah bahasa Indonesia subjek, dan untuk mubtada istilahnya subjek. Khobar mubtada predikatnya. Apa ini dulu, bentar. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi untuk bentukan jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali oleh kata benda, ini harus ada dua rukun. Nah, apa rukunnya? Rukun itu adalah penunjang yang harus ada. Ya. Kalau nggak ada ini berarti itu bukan jumlah ismiyah. Apa rukunnya? Mubtada. Yang pertama adalah mubtada. Mubtada kata di awal kalimat. Ya, harus ada mubtada ketika membuat jumlah ismiyah. Kedua, harus ada khobarnya, namanya khobar mubtada. Apa itu khobar? Khobar itu adalah penjelas makna mubtada. Contoh, ya, kayak tadi lah. Al-masjidu, sebuah masjid. Ah, ini kata di awal kalimat, ya kan? Sebuah masjid. Nah, dia perlu penjelas kenapa masjid itu. Ah, al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Nah, besar inilah disebut mubtadanya. Terpahami teman-teman? Ya. Oke. Di sini contohnya anta muslimun. Anta, kamu seorang laki-laki. Dia kedudukannya mubtada. Muslimun, seorang muslim laki-laki. Menjelaskan tadi, kamu laki-laki. Ya kenapa? Seorang muslim. Nah, seorang muslimnya ini khobarnya. Bisa dipahami teman-teman? Paham tuh Ustadz. Iya. Nah, ini jumlah ismiyah harus ada apa tadi? Rukunnya mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Nah, berikutnya teman-teman, untuk khobar jumlah ismiyah ini ada syarat. Jadi antara mubtada kata di awal kalimatnya dengan khobarnya penjelasnya itu harus sama. Sama dari apanya? Dalam posisi apa? Mufradnya. Mana mufrad? Tunggal, arti satu. Ya, kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Mubtadanya musanna, khobarnya juga musanna. Mubtadanya jama, arti banyak, khobarnya juga harus jama. Dia kalau mubtadanya mujakar, mufrad dia arti satu. Terus mujakar,
berarti khobarnya juga harus mufrad muzakkar begitu. Mubtadanya mufrad muannas, artinya itu muannas. Maka khobarnya juga harus mufrad muannas. Ala kulli hal dia harus sama begitu. Oke, nanti ada yang lebih lengkapnya. Kemudian mubtada harus tertentu. Makna tertentu itu artinya apa? Ya kalau kita sih ditentukan tertentu, bisa dipahami tertentu, diketahui gitu loh, disebutkan. Nah, tertentu itu. Sedangkan khobarnya tidak tertentu. Maksudnya tidak tertentu. Begini teman-teman, sedikit mungkin penjelasan. Kalau kita bilang mana tadi? Ini, saya bilang masjidun, sebuah masjid. Nah, masjidun, ya, dia ada tanwin di sini. Ini berarti dia tidak tertentu. Artinya masjidnya masih umum. Bisa masjid besar, bisa masjid kecil, bisa masjid Nurul Jannah, bisa masjid Nurul Falah, masih umum masjidnya. Nah, berarti dia maknanya kata ini tidak tertentu. Oke. Kemudian pakai alif lam. Nah, ketika pakai alif lam inilah kata ini menjadi tertentu. Contohnya menjadi al-masjidu. Nah, karena ada alif lam ini, kata masjid ini menjadi tertentu. Jadi maknanya masjid tertentu yang sudah diketahui dan disebutkan. Masjid itu tuh maksudnya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak? Antara tertentu dan tidak tertentu. Jadi bendanya sudah dimaksud, benda yang dimaksud gitu. Kalau masjidun, masjid umum kan, mesti menerawang masjid yang mana nih? Tapi kalau al-masjid, masjid itu loh maksud yang saya maksud gitu loh. Nah, artinya tertentu. Nah, cirinya salah satunya adalah dengan pakai alif lam. Ya. Maka tadi penjelasan khabar tidak tertentu. Sedangkan mubtada itu tertentu. Bisa dipahami teman-teman? Tolong, Ustaz. Insya Allah ya. Oke. Mana tadi dia? Mana tadi dia? Nah, kok saya hilang? Oh ini dia, maaf ya. Nah, jadi syarat mubtada harus tertentu ya, yaitu pakai alif lam contohnya, atau maknanya itu sudah diketahui, sudah dimaksud. Sedangkan khobarnya tidak tertentu, artinya tidak diberi alif lam. Ya, masih umum lah gitu. Jadi kalau mubtada itu harus umum, harus khusus, sedangkan khobar umum, gitu aja lah. Iya, nah sahih, istilahnya ma'rifah nakirah. Ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, sekarang tadi kita bahas jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda, ya. Nah, isim-isim yang mengawali untuk jumlah ismiyah, sementara di level 2 ini kita kenakan, yang pertama adalah isim dohir. Isim dohir artinya adalah isim yang disebutkan bendanya. Contoh, ya nama orang lah Zaidun, atau meja, kursi. Jadi bendanya nampak. Itu namanya isim dohir. Atau tidak perlu kata ganti. Itu namanya isim dohir. Nah teman-teman bisa lihat yang ada di kolom isim. Di halaman berapa itu? Halaman 4. Itu semua dohir. Artinya tidak perlu kata ganti. Sedangkan yang kedua, namanya isim yang mengawali jumlah ismiyah yang kita akan pelajari, itu isim domir. Atau kata ganti nama orang. Contoh, saya, ana, anta, kamu. Nah, ini isim, kata benda ini dalam bahasa Arab ini. Tapi namanya isim domir.
Ya, saya kata ganti kan? Kan saya ini Abdurrahman nih. Tapi ketika saya bilang saya, berarti Abdurrahman diganti saya, gitu kan? Berarti kata ganti, ya kan? Atau anak dalam bahasa Arab. Kamu, anta, dia, huwa. Nanti akan kita bahas, pelajari. Nah, itu namanya isim domir. Bisa dibedakan antara dohir dan domir. Ini soalnya ini antara dohir dan domir yang berlawanan. Kalau dohir bendanya nampak sebutkan, tapi kalau domir itu diganti, gitu. Seperti itu, ya. Ustaz, Nah, berarti isim dohir itu umum ya sifatnya. sohi umum, ya. Pokoknya yang bendanya disebutkan atau nampak, gitulah. Saya begini, coba kalau saya begini dah. Saya bertemu Ustadz siapa barusan Ustadz Alif ya? Nah, Saya bertemu Ustadz Alif. Nah, kemudian saya ganti. Saya menemui nya. Nyahnya ini kan kata ganti. hmm. Iya kan? Nyah itu pengganti nama Alif, ya kan? Ya. Nah, nanti jadi kata ganti itu ya ada nanti ada nya, ada saya, kamu, artinya untuk kepemilikan. Eh, saya membeli saya ngomong ke Ustazah Widya. Saya membeli mobil Ustazah Widya. Ustazah Widya, saya membeli mobilnya, mobil. Saya membeli mobil mu. Mu-nya ini kan kata ganti. Ya, mu-nya ini siapa? Ke Ustazah Widya. Saya Dia. membeli mobilmu, Widya, gitu kan? Mm-mm. Tapi saya nggak menyebut nama Widyanya. Saya beli mobilmu. Mu-nya ini adalah kata Kata ganti. ganti. Iya, itu namanya domir di dalam bahasa Arab. Bisa dipahami? Nah, Oke, ya. Dohir lawannya domir, gitu aja lah. Ya. Nah, berikutnya isim isyarah. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya kalau sekarang panjang banget ini. Ya, isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Ini, itu, nah, di sana, di sini. Nah, itu kata tunjuk. Di dalam bahasa Arab ada bahasanya namanya isim isyarah atau kata tunjuk. Lucu. Kalau di Arab kan ini itu Haza. hada. Haza. Atau Hadihi. hadihi. Itu dalika. Tilka. Perempuannya Loka. tilka. Nah, itu namanya isim isyarah, kata tunjuk. Nah, insya Allah kita akan pelajari ini satu persatu. Jumlah ismiyah kalimat yang diawali oleh isim, namanya isim ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita akan pelajari isim domir. Nah, ini dia isim domir, kata ganti. Mungkin sudah hafal kali teman-teman ya. Enggak ya Ustaz. Humahum, iya, humahum. Wahun. Oke, sudah hafal Ustaz Basri? Ustaz Jamora? Oke, ya. Wah. Baik. Oke, biar hafal teman-teman. Nah, ini dia untuk kata ganti. Mana dia? Tapi kayaknya terlalu terburu-buru. Coba, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu. Santai dulu lah. Biar nggak ngebul ya, Pak Arif. Ya, Pak ya. Arif, Pak Hafid, Pak Jamora. Oh, Ustadz berarti Hmm. mubtada itu selalu dia marfu ya. Ah? Oh ya, 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 betul. Tapi nanti kita akan bahas itu saja. Ya. Maksud maksud Widya kan biar biar gampang Hmm. mubtadanya di awal kalimat itu pasti dia Hmm. marfu. Oh ya, betul. Sahih. Ya. Kayak tadi kan Ustaz bilang al masjidu sama masjidun. Kan Hmm, dia hmm, hmm, hmm. marfu. Jadi Betul. mungkin lebih gampang diingat Ya. dia Jadi nanti. kalau mubtada itu sementara kita kenakan dia yang berbunyi dulu. Ya. Mubtada berbunyi Tapi kan ketika anta udah bukan lagi, ya kan? Nah, nanti akan bingung. Ya. Seperti anta, ana bukan lagi. Udah ini mubtada, gitu kan? Seperti itu. Eh, mana tadi? Mana tadi? Taib. Yuk, teman-teman, ada yang mau tanyakan? Silakan. Tidak ada?
kayaknya masih kekeliangan ya, kekeliangan. Masih menelaah dulu Ustaz. Menelaah ya, oke. Type. Oh iya, saya lupa di kosakata baru untuk materi malam ini sebetulnya ya. Tapi kayaknya waktunya tidak cukup ini. Nah, kita langsung saja, nanti teman-teman bisa apa sendirilah ya kosakata ini. Nah, yang penting kosakata kita sudah ada modal sebelumnya, gitu kan? Untuk ke bahasa berikutnya teman-teman udah ada kosakatanya. Baik. Nah, di sini teman-teman, untuk kita hafalkan kata ganti karena jumlah isimnya kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Nah, isimnya ini namanya isim domir atau kata ganti. Oke. Nah, sekarang saya akan menggunakan gerakan, mudah-mudahan gerakan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami makna ya dan menghafal ya isim domir. Kenapa? Karena dia ada 14. Dalam bahasa Arab itu ada 14. Kalau kita berapa sih? Saya, kamu, apalagi? Dia. Iya. Dia laki-laki, dia perempuan, ya dia. Iya, dia. Ya kan? Saya, kamu, dia, kita, kami. Ada berapa tuh? Mereka. 6 ya berarti? Iya. Dikit. Iya. Dikit 6. Tapi dalam bahasa Arab itu ada 14. 14. Iya. Ini yang saya lihat di YouTube itu ada orang Cina belajar ini, pusing saya katanya. Itu ada tuh orang Chinese, dia Masya Allah, bahasa Arabnya mantap banget, bagus banget. Ya, padahal dia ya belajar bahasa, nggak ada orientasi ke agama, nggak ada, dia mau belajar bahasanya aja. Tapi dia sampai lucu lah orang itu, orang Cina itu. Ya, saya sering ngikutin. Ya, nah di sini type. Jadi untuk kata ganti, oh ini belum saya ganti nih teman-teman, maaf ya. Nah, kita yang ini aja deh. Nanti saya ganti dulu ini. Nah, ini nih biar. Nah, dia satu laki-laki, huwa. Nah, ini kalau saya bilang dia satu laki-laki ke belakang dia. Dia satu laki-laki, dia. Berarti kan orang ketiga. Namanya, nah, nantilah. Ya, dia satu laki-laki, huwa. Dia satu laki-laki apa teman-teman? Huwa. Wah. Huwa. Ingat ya, huwa. Dia satu laki-laki. Ya, laki-lakinya satu orang. Nah, dia dua laki-laki, huma. Dia dua laki-laki, huma. Dia tiga laki-laki. Atau mereka, saya bilang, mereka laki-laki. Hum. Ya. Hum. Oke, coba ulangi. Dia satu laki-laki, Huwa. dia dua laki-laki, Huma. dia tiga laki-laki, hum. Atau mereka lah bahasa Indonesia kan begitu ya. Oke. Sekarang dia satu perempuan, dia satu perempuan, Iya. Iya. dia dua perempuan, Huma. huma. Sama. Sorry, mantap ya. Dia tiga perempuan, hunna. Ya. Dia satu perempuan, dia dua perempuan, huma. Dia tiga perempuan atau mereka perempuan, mereka perempuan, hunna. Mereka kan berarti banyak gitu kan. Kadang-kadang di Indonesia kan dua orang juga disebut mereka, ya kan? Kalau bahasa Indonesia. Oke, kita ke bahasa Arabnya aja. Dia tiga perempuan, hunna. Artinya mereka perempuan. Oke, coba sama-sama. Dia satu laki-laki. Huwa. Dia dua laki-laki. Huma. Dia tiga laki-laki. Hum. Atau mereka laki-laki. Dia satu perempuan. Iya. Dia dua perempuan. Huma. Dia tiga perempuan. Hunna. Nah, atau mereka perempuan. Aman? Aman Ustaz, insya Allah. Aman. Insyaallah. Oke. Ustaz Fatur Rahman? Iya Ustaz, agak-agak melayang-layang dikit Ustaz. Agak melayang-layang. Oh, terbang nih kayaknya. Oke, siap. Ustaz Novian? Insya Allah Pak Ustadz sambil menerawang. Masih menerawang. Sambil menerawang kemana nih? Ke Kerawang. Oke. Nah, coba. Siap. Ustaz Arif aman? Insya Allah. Oke. Nah, coba sama-sama sekali lagi. Dia satu laki-laki.
Huwa. Huwa. Dia 2 laki-laki. Huma. Huma. Dia 3 laki-laki. Hum. Dia 1 perempuan. Hiya. Dia 2 perempuan. Huma. Huma. Dia 3 perempuan. Hunna. Insya Allah. Ada yang siap? Ada yang siap? Tolong. Saya. Wah, Bisa yuk. siap, insya Allah. Oke, saja Selviana. Oke. Coba, dia 1 laki-laki. Huwa. Dia 2 laki-laki. Huma. Dia 3 laki-laki. Hum. Masya Allah. Dia 1 perempuan. Hiya. Dia 2 perempuan. Huma. Dia 3 perempuan. Hunna. Iya, Jamila Ahsanti. Ada lagi? Ada lagi? Wah, ini kayaknya harus ditembak ini. Kalau nggak ditembak pada nggak mau ngacung nih. Saya. Ini kalau nggak ditembak pada diam aja. Ya, siap Sebelum Ustaz. sebelum ditembak, Siap, Ustaz. Ustaz. Oke, saya Midun. Dia 1 laki-laki. Huwa. Dia 2 laki-laki. Huma. Dia 3 laki-laki. Hum. Dia 1 perempuan. Hiya. Dia 2 perempuan. Huma. Dia 3 perempuan. Hunna. Masya Allah, Mumtaz. Ya, itu baru dia. Ya, orang ketiga. Ya. Nah, sekarang orang kedua, pihak kedua. Ya. Oh, maaf. Kalau ini buat ini aja. Orang ketiga itu namanya goib. Ya, istilahnya goib. Nah, orang kedua namanya mukhotob. Namanya apa? Mukhotob. Mukhotob. Ya, Diajak. penting nggak penting sih. Ya. Ya, ini istilahnya ya. Kalau pihak kedua mukhotob gitu. Nggak, takutnya Ustaz Fatur Rahman bingung. Ini istilahnya udah banyak banget ini katanya. Ada mutada, ada khobar ya kan. Tapi biar nanti mudah mencerna, kalau mau mutada begini, mau khobar begini, ini istilah ya. Nah, sekarang kalau untuk orang ketiga namanya goib. Kalau untuk kedua namanya mukhotob. Khotob. Iya. Oke. Karena ini pihak kedua atau yang diajak bicara, nah, ya, namanya mukhotob. Maka gerakannya ke depan, ya. Jadi kamu 1 laki-laki, anta. Kamu 1 laki-laki. Anta. Nah, kamu 1 laki-laki ini, 1 orang doang. Nah, sekarang kamu 2 laki-laki, antuma. 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 Oke, coba kamu 2 laki-laki, Antuma. Antuma. antuma, ya. Kamu 3 laki-laki, Antum. 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 Iya, sahih, ya. Kamu 3 laki-laki, antum. Antum. Coba Ustadz Fatur Rahman, ini harus tembak ini emang. Nggak apa-apa lihat kita Ustadz. Kamu 1 laki-laki, Anta. kamu 2 laki-laki, Antuma. kamu 3 laki-laki. Antum. Masya Allah, Mumtaz. Nah, ini kamu 3 laki-laki di dalam bahasa Indonesia, kita mudahnya pakai menerjemahkannya ke kalian. Oh. Kalian laki-laki. Ya. Salah dong yang kalau kita manggil orang tuh antum ya Ustadz ya. Oh, secara kaidah iya. Kaidah iya, tapi ya secara kaidah iya. Maksudnya kalau 1 orang ya anta. Oh, ente aja Ustadz gitu ya. Ente aja. Lebih benar orang Betawi sebutnya. Ane ente kemana? Nggak bilang ane entem. Nggak kan? Tapi kan kalau antum itu bukannya jadi lebih sopan ya Ustadz? Nah, itu dia tadi. Salah satunya, memang kenapa yang 1 orang menggunakan kata yang lebih atau banyak. Ya. Nah, mestinya anta dipanggil antum. Nah, antum untuk banyak orang. Nah, itu satunya litajim. Ya, penghormatan, ihtiram, itu boleh. Kepada yang lebih tua atau kepada orang yang dihormati. Nah, di Arab juga menggunakan itu. Ya, walaupun secara kaidah Salah. salah. Tapi kan kita orangnya orang timur ya, timuran gitu loh. Kayak lebih kedepankan tadi rasa sopan, rasa ihtiram gitu kan. Nah, jadi kayaknya nggak enak kalau kamu apa anta gitu, gimana gitu kan. Padahal kan di dalam Al-Quran Allah aja dipanggilnya anta kan. Iya. Iya kan. Coba itu.
La ilaha illa Anta. anta. Tiada Tuhan selain engkau. Anta itu. Nabi Muhammad. Ya kan? Anta ya Rasulullah. Nggak bilang antum ya Rasulullah. Nggak ada dalam hadis. Di hadis nggak akan ditemukan. Di Al-Quran nggak ada ditemukan. Ya. Pakai anta semuanya. Ya. Ke Nabi Muhammad. Nah, itu tadi. Kita mah kebawaan orang timur gitu loh. Ya. Jadi adat. Jadi kebiasaan gitu. Begitu Ustaz. Ya. Jadi kalau kamu satu laki-laki, anta. Kamu dua laki-laki, Antuma. antuma. Kalau kalian laki-laki, Antum. antum. Kamu satu perempuan, Anti. anti. Nah, anti. Kamu dua perempuan, Antuma. antuma. Kalian perempuan, Antuna. antum. Antuna. Antun. Ya, afwan. Antunna, ya, yang betul antunna. Coba, Ustaz Novian, kamu satu perempuan, Anti. kamu dua perempuan, Antuma. kamu tiga perempuan, Antuna. iya, Masya Allah, iya. Nah, kenapa ini harus apa teman-teman? Maknanya juga, karena nanti akan menyesuaikan tadi antara tadi syarat jumlah ismnya, antara mubtada dan khobar itu harus sama. Maka makna domir ini harus apa untuk satu orang, dua orang, tiga orang, ya, karena nanti untuk menyesuaikan dalam sebuah kalimat itu, ya. Nah, berikutnya teman-teman, itu saya laki-laki, saya perempuan sama, ana. Jadi kalau saya laki-laki, saya perempuan, Ana. 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 Nah, sama dalam bahasa Arab itu mau laki-laki mau perempuan, ana aja udah satu, ya. Terus kami atau kita, jadi ada dua nih, bisa dimaknai kami, bisa Nahnu. dimaknai kita, laki-laki ataupun perempuan, nahnu. Apa teman-teman? Nahnu. Iya, nahnu, ya. Ana, saya laki-laki ataupun saya Saya perempuan. perempuan. Nahnu, kami laki-laki atau kami perempuan. Seperti itu. Nah, ini dia kata ganti dalam bahasa Arab atau istilahnya isim domir. Domir. Seperti itu. Aman, damai, sejahtera? Insyaallah. Aman, insyaallah Ustaz. Oke. Aman, Pak Ustaz. Ngopi dulu, Pak Awan. Ustaz. Ah, Ngopi dulu, Pak Ustaz. oh, teman-teman. Iya. Oke, siap. Oke, ini ada waktu 15 menit lagi nih ya, insya Allah. Oke. Nah, sudah. Setelah kita bisa menghafal, nanti teman-teman kayaknya harus setoran itu. Kalau kita biasanya dalam program kita di camp, Arabic Camp, ya, yang program selama 1 bulan di sekolah, gitu kan. Itu setelah ini anak-anak setor. Terus kemudian ditanya, ini artinya apa, ini artinya apa. Itu betul harus kuasai betul, ya. Coba teman-teman, dari 14 tadi. Sekarang saya acak. Kalau kita laki-laki, bahasa Arabnya apa? Nahnu. Nahnu. Kamu dua laki-laki. Antuma. 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 Mereka perempuan. Hunna. Hunna, ya kan? Hunna. Hunna. Oke. Kalian laki-laki. Antum. Antum, ya. Jadi harus betul-betul paham mana itunya gitu lah, ya. Biar nanti teman-teman tidak kesulitan untuk membuat kalimatnya dalam jumlah ismiyah. Gitu. Nah, tadi nanti benar teman bisa murojaah terus untuk ada menetap di sini, karena kalau di sini kita waktunya sedikit terkait durasi. Maka saya akan berikutnya teman-teman masuk ke bahasan yang pertama, yaitu berikutnya yaitu tadi. Nah, maka di sini ada instruksi, lapaskan secara berulang-ulang domino hasil di atas sehingga lancar dan hafal. Ya. Oh iya, saya lupa. Ini teman-teman ada lagunya sih, ya. Ada lagunya. Nah, lagunya seperti ini teman-teman. Biar ada apa sih? Kenangan lah buat kita, nggak salah. Jadi lagunya seperti ini teman-teman. Wahumahum hiyahumahunna
anta, antuma, antum, Antum. anti, Anti. antuma, Antuma. antuna, Antuna. ana, nahnu, Nahnu. ana, nahnu. Nah, seperti itu. Ana dua kali, kenapa? Nahnu. Karena laki-laki dan Perempuan. perempuan. Coba, mungkin bisa di ini ya, pakai gerakan. Cuman mungkin apa sih? Sebetulnya harus bisa kelihatan mukanya semua nih, biar tahu gerakannya nih. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting teman-teman tahu lah ya gerakannya kalau memang agak ini. Baik, coba sama-sama kita nyanyikan yuk, Wahid Isnin Selasa. Huwa. Huma Iya. iyahuma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu ana seperti itu lagunya. Siapa yang siap? Ustaz Hafidun? Insya Allah, Ustaz. Oke, coba Ustaz nyanyikan sama dong. Wahai di Selasa. Huwa huma hum. Asik. Ya. Iya huma hunna. Oke, Masya Allah. Antuma antum. Masya Allah. Di antuma antuna. Ana nahnu. Ana nahnu. Masya Allah. Kasih aplaus teman-teman. Oke, TPA itu Ustaz. Kayaknya Tamat Rahman mau nyoba kayaknya nih. Tamat Rahman. Ya, Oke, coba. Siap. Wahai di Selasa. huwa huma hum iyahuma hunna anta antuma antum anti antuna anti antuma antunna ya Iya, saya. ana nahnu ana nahnu Masya ana Allah. nahnu. Nah, Ustaz. Sudah stop 2 kali aja. Boleh pulang Ustaz. Iya, kan laki-laki dan perempuan. Kalau 3 nanti ada laki-laki perempuan ya gitu. Masya Allah, Mumtaz. Oke. Seperti itu contohnya teman-teman. Ya, untuk domir apa apa tadi namanya? Oh ya, afwan. Itu namanya isim domir. Apa itu isim domir? Kata Ganti orang. kata ganti, ya, atau kata ganti nama orang sebetulnya ya. Ini kan. Nah, teman-teman, kita sekarang satu aja lah kita masuk. Yang pertama yaitu dari 14 ini kita fokus kata ganti yang maknanya untuk satu, ya, untuk satu. Apa saja kata ganti untuk satu orang? Yang pertama adalah ana, artinya saya laki-laki, ya kan? Yang kedua, ana saya perempuan, oke? Seperti itu. Nah, masih sebentar. Oke, sebentar. Oke, ini. Nah, ini teman-teman. Loh, kok arti dua? Oh, ini ya. Ana saya laki-laki dan ana saya perempuan. Kemudian berapa lagi? Dua. Dia satu laki-laki. Kalau dia satu perempuan? Iya. Dia. Sekarang kamu satu laki-laki? Anta. Iya, kamu satu perempuan? Anti. Anti. Nah, ini untuk domir yang artinya satu pelakunya, ya orangnya. Nah, sekarang kita buat jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali oleh isim. Nah, isimnya dari isim domir yang arti satu ini. Kemudian khobarnya kita lihat seperti ini. Contoh, dia karena tadi syarat untuk jumlah ismiyah antara mubtada dan khobar itu harus sama. Kita lihat di sini contoh huwa muslimun. Contoh di sini. Ya.
huwa muslimun. Dia satu laki-laki. Huwa. Nah, dia satu laki-laki. Huwa muslimun, seorang muslim laki-laki. Laki-laki. Ya kan? Huwa muslimun. Lihat, huwa ini mubtadanya. Nah, saya singkat pakai mim, teman-teman. Ya, saya singkat pakai mim. Artinya mubtada. Mubtada. Oke. Terus muslimun ini khobarnya. Khobar. Nah, lihat. Mubtada dan khobar harus sama. Huwa dia satu laki-laki, ya kan? Satu. Nah, muslimun seorang muslim laki-laki. Jadi antara mubtada dan khobar harus sama. Laki-laki, laki-laki. Seorang. Sekarang kalau dia perempuan, seorang muslim perempuan, gimana jadinya? Hiya Iya. muslimatun. Nah, betul. Hiya Muslimatun. muslimatun. Nah, hiyanya jadi mubtada, kedudukannya saya ulangi. Hiya kedudukannya mubtada, muslimatun ini khobarnya. Khobar. Hiya dia satu perempuan, satu orang. Muslimatun juga harus satu orang perempuan. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Coba kalau saya bilang begini. Dia satu laki-laki adalah insinyur. Ada yang bisa? Malugha Arabia insinyur muhandisun. Huwa muhandisun. Huwa Muhammadison. muhandisun. Kalau dia perempuan seorang insinyur. Hiya muhandisatun. Nah, begitu. Dia Malugha Arabia pramugara. Mudifun. Dia satu laki-laki pramugara. Huwa mudifun. Dia satu perempuan pramugari. Hiya mudhifatun. Difatun. Aman? Aman, insya Allah. Oke. Ustaz. Itu dia. Sekarang saya. Saya laki-laki seorang muslim. Ana Ana muslimun. muslimun. Saya perempuan seorang muslim. Ana muslimatun. Muslimatun. Iya. Oke. Nah, sekarang coba. Saya laki-laki seorang insinyur. Saya. Apa? Ana muhandisun. Ana muhandisun. Saya perempuan seorang insinyur. Ana muhandisatun. Muhandisatun. Masya Allah. Oke. Coba. Ustazah Maura. Ya, Ustaz. Malugha Arabia apa tadi? Petani. Falahun. Petani apa Ustazah Maura? Falahun. Coba. Dia satu laki-laki adalah seorang petani. Huwa falahun. Dia satu perempuan seorang petani. Hiya falahatun. Saya laki-laki seorang petani. Ana falahun. Saya perempuan. Ana falahatun. Masya Allah. Entah aja. Ahsanti. Aman? Aman, Ustaz. Syukran. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kamu satu laki-laki. Anta. Seorang muslim laki-laki. Gimana? Muslimun. Anta Muslimun. muslimun. Anta kamu satu orang. Maka muslimnya juga harus satu orang. Anta muslimun. Muslimun. Nah, laki-laki. Nah, sekarang kalau jadi perempuan, kamu satu perempuan adalah Anti. seorang muslim. Muslimatun. Anti Anti muslimatun. 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 Nah, seperti ini. Ya. Oh, langsung lancar ini mah. Alhamdulillah. Aman-aman. Coba dari teman-teman. Ustaz Novian. Ustaz Novian. Siap. Wujud. Coba Ustaz Novian bahasa Arabnya orang ikhlas apa tadi? Mukhlisun. 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 Ustaz Novian, orang ikhlas? Mukhlisun. Coba. Dia satu laki-laki adalah orang ikhlas. Anta mukhlistun. Dia huwa. Coba. Oh, ya. Huwa mukhlisun. Iya. Kalau dia perempuan, seorang ikhlas? Hiya mukhlisat
mukhlisatun. Mumtazah. Mumtaz, Hasan, tak. Seperti itu. Kalau saya, orang ikhlas. Ana mukhlisatun. Mukhlisun. Oke, saya perempuan. Ana mukhlisatun. Sahih. Ana mukhlisatun. Lisatun. Ahsantum. Seperti itu. Makanya kalau kamu ikhlas nggak? Ana mukhlis, wallah. Gitu kan? Kamu ikhlas nggak nih? Anta mukhlis? Ana mukhlis. Saya ikhlas itu. Artinya saya ikhlas itu ana mukhlis. Seperti itu. Coba satu deh Ustazah siapa? Selviana wujud? Nah, Ustaz. Oke, saya Selviana. Halo Arabia pemikir? Pemikir. Mufak. Dari sini Mufakirun. di layar mufakirun. Oke. Mufakirun. Dia satu laki-laki seorang pemikir. Huwa mufakirun. Kalau dia perempuan? Hiya mufakiratun. Saya laki-laki? Ana mufakirun. Saya perempuan? Ana mufakiratun. Kamu laki-laki? Anta mufakirun. Kamu perempuan? Anti mufakiratun. Masya Allah, Mumtazah, ahsan. Mumtazah, syukran. Gimana? Aman, damai, sejahtera? Insya Allah. Insya Allah. Sudah, sampai situ aja lah. Untuk pertemuan kita ini, karena waktunya sudah mau habis, dan bahkan sudah habis ya, insya Allah. Jadi ini saja materi kita yang kita pelajari, yaitu jumlah isimnya diawali dengan isim domir. Nah, namanya isim domir atau kata ganti. Kemudian untuk yang pertama kita bahas domir yang artinya untuk mufrad atau arti satu orang, yaitu huwa. Dan huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu satu laki-laki, anti kamu satu perempuan, dan anak satu laki-laki dan anak satu perempuan. Nah, tiga ini untuk yang mufrad. Demikian teman-teman. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Belum, Ustaz. Belum ya. Oke, kalau begitu teman-teman, ada tugas insya Allah aman nggak ya? Aman, Ustaz. Aman ya. Oke. Baik, teman-teman bisa dicek halaman 42. Halaman 42. Sekarang kan udah zaman AI ya kan? Zaman AI pakai Gemini, itu gampang banget ya. Seperti itu. Ya, tapi kalau saran saya itu cari buat kosakatanya nggak apa? Ya, karena memang nggak ada komus ya kan? Kalau ada komus dari komus aja. Nah, nanti teman-teman langsung terjemahkan ini yang halaman 42. 42 di sini ada 12. Ada 12 soal. Ini nih teman-teman. Maaf, enggak ini. Nah, ini dia. Ada 12 soal. Nah, wajibnya 6 aja. Nomor 1 sampai 6. Ini wajib. Ya. Sunnahnya semuanya. Aman? Aman insya Allah? Aman. Oke. Baik, barakallahu fiik. Ya. Cukup dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Baik, hayabina nastatimu liqana bikiraati alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atlum afwa wa akhiran aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan semuanya, selamat istirahat. Ilaliko. Syukran. Iya, siap, Fatur.